Selamat pagi pemirsa. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September lalu, Purbaya Yudhisadewa langsung menarik perhatian publik. Gaya komunikasi yang terbuka dan apa adanya membuat sosok Purbaya berbeda dari pejabat kebanyakan. Dari ujarannya yang tajam hingga kebijakan yang tak biasa, Purbaya membawa angin baru dalam pengelolaan keuangan negara. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 29 Oktober 2025 dengan tema Sengatan Purbaya. Bersama saya Jose Nicole, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon interaktif di nomor 02158399100. Pagi ini telah bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi, Jose. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Mas, bahasa editorial kita hari ini menggunakan istilah Sengatan Purbaya. Ini sengatannya sengatan yang tepat sasaran atau justru buat gatal dan risih orang sebenarnya, Mas? Ya, menurut saya dalam beberapa 2 bulan terakhir ya, setidaknya publik memperhatikan gaya komunikasi dari seorang Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan. Ya. Bicaranya lugas, terbuka, dan tidak bertele-tele. Ia berani menjelaskan kondisi ekonomi dan fiskal apa adanya, termasuk resiko yang dihadapi pemerintah kepada masyarakat. Dia jelaskan dengan gaya yang tidak biasa. Ingat, Jose, ini Menteri Keuangan. Biasanya Menteri Keuangan itu dikenal tertutup, hati-hati bicara. Tapi tidak demikian dengan Purbaya. Orang menyebutnya dengan gaya koboi. Ini terasa menyegarkan di tengah kultur organisasi yang selama ini cenderung hati-hati, bahkan seringkali terlalu berhitung dalam bicara. Nah, justru di sini menariknya, jumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dan salah satu faktor yang menonjol adalah penilaian masyarakat bahwa pemerintah kini lebih terbuka dan jujur. Nah, paradoksnya memang keterbukaan yang dulu dianggap beresiko itu justru menjadi sumber kepercayaan publik. Ya. Publik tampaknya lebih menghargai pejabat yang berbicara jujur daripada yang menutupi kenyataan dengan kata-kata yang manis lah, lip service ya. Ya, dengan kata lain masyarakat sekarang ingin transparansi, bukan sekedar kampanye. Nah, tentu ini pro dan kontra. Pro dan kontra di masyarakat, juga pro dan kontra di pemerintah. Ada yang menganggap bahwa keterbukaan ini bisa menjerumuskan, bisa membuat masyarakat mungkin jadi ragu, tapi Purbaya pernah mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menyerang siapapun. Dia hanya membuka data, membuka bicara apa adanya. Jika ada yang merasa itu terserang, ya jangan-jangan selama ini kita hidup dalam kebohongan. Kan itu yang disampaikan. Artinya pertanggungjawaban kepada publik itu bentuk transparansi ya, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini, Mas Aris dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 29 Oktober 2025 dengan tema Sengatan Purbaya. Sengatan Purbaya. Kehadiran Purbaya Yudhisadewa yang diangkat menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 langsung memberi warna baru pada Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Gaya komunikasi mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS itu lugas, blak-blakan, tidak seperti tipikal pejabat pada umumnya. Dengan gayanya, Purbaya dinilai tidak sekadar menjalankan kebijakan, tetapi mencoba menata ulang arah tata kelola keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan terukur. Gaya kepemimpinan Purbaya mampu menebarkan optimisme perekonomian. Seperti gaya bicaranya, kebijakannya juga senada, yakni lugas dan menusuk. Dia membuat banyak perubahan kebijakan secara drastis yang disukai publik karena spirit keberpihakan kepada kepentingan masyarakatnya tinggi. Alhasil, belum genap 2 bulan menjabat Menkyu, Purbaya mampu mengembalikan sentimen publik terhadap pemerintah di bidang ekonomi. Ini terbukti dari data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) rilisan LPS yang menguat ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya. Selain itu, daya beli masyarakat juga menunjukkan tanda pemulihan positif dengan indeks keyakinan konsumen naik dari level 90 menjadi 96, mendekati ambang normal pada posisi 100. Peningkatan sentimen publik sejak Purbaya menjadi Menkyu menunjukkan bahwa sesungguhnya publik mulai bosan dengan pejabat yang menampilkan gaya manis dan tutur kata lembut tetapi menyembunyikan sesuatu di balik manisnya senyum dan tutur kata tersebut.
Publik saat ini lebih memilih menerima bitter truth atau kebenaran meski terasa menyakitkan ketimbang comforting lies alias kebohongan yang dimanis-maniskan untuk menutupi kondisi sebenarnya. Masyarakat kiranya lebih membutuhkan pejabat bergaya koboi seperti Purbaya daripada pejabat yang terlalu berhati-hati karena takut salah atau lantaran sedang menutupi kebohongan. Sebagai contoh, lewat Purbaya publik bisa mengetahui ada dana pemerintah mengendap sebesar 485,6 triliun rupiah di Bank Indonesia, yang 200 triliun rupiah diantaranya kini sudah digerojokkan ke perbankan. Pun lewat Purbaya pula ratusan triliun dana Pemda yang mengendap di perbankan terkuak. Yang terbaru sekaligus terpanas tentu soal kereta cepat Wush. Isu ini makin panas lantaran Purbaya menolak membayar utang Wush dengan APBN. Kini KPK juga bakal menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan Wush. Namun gaya komunikasi Purbaya yang terang-terangan tersebut juga membuat ada pejabat yang tersengat dan gerah. Contohnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Setelah mengecek dan menyingkronkan datanya ke Kementerian Dalam Negeri, Deddy kini memerintahkan jajarannya membuat laporan keuangan setiap hari. Merepotkan memang, tapi demi transparansi hal itu tidak mengapa dilakukan. Selain itu, gaya komunikasi Purbaya juga berpotensi memicu gesekan-gesekan dengan pejabat lainnya, termasuk di jajaran kabinet. Sejumlah kritik juga dilontarkan kepadanya, termasuk dari Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan yang rekam jejak komunikasinya juga kontroversial. Hasan adalah sosok yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo untuk dimasak saja. Intinya, di samping banyak yang menunggu-nunggu ujaran-ujaran tajam Purbaya, banyak pula yang menginginkan Purbaya bungkam. Sebagian dari mereka khawatir gaya dan lontaran blak-blakan Purbaya lama-lama menjadi tidak produktif dan bisa menjadi bumerang terhadapnya jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, Purbaya harus mampu menunjukkan bahwa gaya bicara dan kebijakannya inline dengan realisasi dan peningkatan ekonomi. Publik tetap mendukung Purbaya selama pesan yang disampaikannya tetap transparan, berbasis data kuat, dan sesuai etika. Publik akan tetap menanti sengatan-sengatan selanjutnya darinya. Namun, ingat, ada janji yang terkandung dalam setiap sengatan Purbaya. Pada saatnya nanti, rakyat pasti juga akan menagih realisasi dari janji-janji itu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Pastikan Anda berinteraksi melalui telepon interaktif kami di 0215839900. Tetaplah bersama kami. Salah satu penelpon yang sudah tersambung bersama kami dengan Bu Indra dari Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat pagi, Bung Jose Nicole dan Bung Aris Fadila. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Iya, Bu Indra, bagaimana dengan pandangan Anda? Iya, semula hanya efek Purbaya, sekarang sengatan Purbaya. Alhamdulillah. Jadi kami rakyat awam ini merasa punya teman. Bahwa apa yang kami duga itu yang selama ini dalam nuansa abu-abu oleh Purbaya ini dijelas tegaskan, sehingga kami merasa dugaan kami benar, dan kami akan berharap selalu bahwa apa yang diinginkan, yaitu
pemerintah berpihak kepada rakyat akan terlaksana dengan sengatan-sengatan dari Pak Purbaya ini. Sehingga yang menikmati tidak hanya kaum konglomerat atau yang berwenang, tapi rakyat kecil juga bisa merasakan bahwa Indonesia ini memang kaya segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon atas tanggapan Anda. Mas Aris, kita lanjutkan. Ternyata masyarakat ini sepertinya senang ya, ada sebuah angin segar dari pola komunikasi yang terus dievaluasi oleh pemerintah beberapa lama ini ya? Ya, mungkin kita baru menerima satu penelpon, tapi kalau kita lihat satu penelpon yang mendukung lah ya apa gaya koboi dari seorang Purbaya. Tapi kalau kita lihat bagaimana percakapan di media sosial, bahwa kita ingatkan bahwa masyarakat menolak yang atau wuk-wuk gitu ya. Tapi untuk RI 19 kita kasih jalan gitu karena dia sedang memperbaiki negara. Itu kan menunjukkan bahwa respon masyarakat baik ya. Tapi kan harus diingat transparansi itu bukan hanya soal membuka data tapi juga tentang cara berkomunikasi ya. Dan inilah komunikasi yang berbeda yang disampaikan oleh seorang Purbaya. Purbaya tidak berusaha menutup-nutupi resiko fiskal, tidak menutupi potensi defisit dan tidak menyembunyikan konsekuensi dari sebuah kebijakan ekonomi. Ia mengajak publik memahami realita, bukan sekedar menerima narasi optimisme gitu ya. Nah, pendekatan seperti ini yang penting dan publik sekarang merasa semakin kritis kan. Jadi memang dibutuhkan ternyata, dan survei juga menunjukkan bahwa gaya-gaya Purbaya ini disukai oleh publik. Tapi kembali tadi pertanyaan Jose di segmen sebelumnya kan bahwa tidak dipungkiri gaya terbuka ini seperti seringkali membuat sebagian pihak merasa tidak nyaman, ya kan? Ada yang menilai terlalu terus terang bisa menimbulkan keresahan atau membuka kelemahan gitu kan. Tapi anggapan itu justru keliru sekarang ini, terbukti keliru. Dalam era keterbukaan informasi menyembunyikan masalah justru membuat kita kehilangan kepercayaan, pemerintah kehilangan kepercayaan ketika kita tidak terbuka gitu kan. Dalam keterbukaan informasi menyembunyikan masalah justru membuat publik curiga, publik bertanya-tanya ada apa. Dan kita sekarang merasa, setidaknya masyarakat kita lihat di media sosial, merasa diajak bicara, diberi data, dan kita lihat Purbaya selalu bicara dengan data, dia menunjukkan seperti apa kondisi ekonomi dan publik merasa dilibatkan dan ya kebenaran walaupun pahit itu bisa diterima dibandingkan dengan kebohongan kan. Tetapi Mas Aris di sisi lain kan kita melihat ya seorang Menteri Keuangan bobot dari tuturnya informasi perkataannya itu kan sangat mempengaruhi perekonomian, dunia sektor bisnis dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang lagi agak rame hari-hari ini juga menyinggung kepala daerah. Bagaimana kita melihat ini harus tetap dijaga dalam koridornya supaya tidak mengakibatkan sentimen negatif kepada ekonomi kita, tapi di sisi lain juga tetap membangun sinergi dengan daerah. Saya kira tidak jauh berbeda antara pelaku pasar dengan masyarakat. Keterbukaan itu tetap menjadi kunci bahwa keterbukaan kondisinya dibuka sejujur mungkin seperti ini. Dan mari kita perbaiki bersama dan apa sih yang dilakukan pemerintah dalam hari ini Purbaya dalam menjelaskan itu. Soal dana daerah itu, ya itu kan memang dana publik yang harus diketahui publik. Sebenarnya ada berapa dan seharusnya diapakan dana itu. Kalau diendapkan, ditaruh, diambil bunganya orang, itu kan tidak seperti itu. Kan anggaran itu kan menurut Purbaya, anggaran itu yang sudah dianggarkan, itu efisien ketika digunakan sesuai dengan peruntukannya. Itu yang disebut efisien versi Purbaya. Versi Purbaya begitu ya Mas, nanti kita akan coba untuk dalami dalam segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Aris, saya ingat betul ketika Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan jaket dengan angka 8% di dadanya. Semua kontroversi ataupun pernyataan yang disampaikan, apa yang sepatutnya ditagih nanti oleh masyarakat? Ya, dengan gaya komunikasinya yang koboi, yang terbuka, ceplas-ceplos, tidak bertele-tele. Di dalamnya terkandung sebuah janji untuk ekonomi yang lebih baik. Dia berani menunjukkan 8%, ya buktikan gitu. Rakyat akan melihat
seperti apa di ujungnya. Itu yang akan ditagih. Tapi setidaknya kita lihat ya, ketika pertama dilantik, kemudian ada sedikit kontroversi karena ucapannya, orang kaget, tapi kemudian berbalik sentimen positif. IASG juga sempat hijau. Ya, kita lihat nanti di ujungnya, seperti kita tekankan tadi bahwa di setiap gayanya itu adalah termaktub janji yang itu yang harus dibuktikan. Kan ini ya, masyarakat Indonesia kan terkenal cepat sekali jatuh cinta gitu ya, cepat sekali tapi bisa juga cepat berbalik ketika apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu ternyata tidak terbukti. Tapi sekali lagi, Purbaya selalu ketika bicara itu dia dengan data. Dan ketika dia misalnya ya nanti tidak, ya kita lihat seperti apa gaya komunikasinya ketika apa yang dia janjikan tidak terwujud. Ya, tapi di sisi lain kalau untuk masyarakat nih, Mas Aris, indikator pertumbuhan ekonomi itu kan angka mutlak. Bagaimana kita nggak termakan terlalu lama begitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkyu ini, tetapi harus menanti dan juga mengawasi secara konkret pertumbuhannya. Ya, kita pernah dengar cerita Purbaya bahwa dia memantau kondisi ekonomi dengan melihat harga produk di pasar, ya kan. Dia bilang, saya cek aja harga semen berapa, penjualan semen berapa gitu kan. Nah, masyarakat pun nanti kan akan begitu, dia akan merasa ini cuma omong-omong atau saya merasakan nih dampaknya bagaimana dengan harga barang, ya kan. Itu yang dia masyarakat yang konkret terhadap mereka dampaknya apa sih? Jangan sampai bulan madu ini hanya ternyata kok nggak berubah ya, sama aja ya. Nggak ada impactnya ya. Nggak ada impactnya. Misalnya harga beras masih tinggi misalnya, cari kerja susah, pengangguran banyak. Ya kalau nanti ujungnya seperti itu ya siap-siap saja. Dia harus membuka datanya seperti apa dan apakah kejujuran itu masih ada nantinya. Dan untuk kita juga menanti bagaimana gebrakan-gebrakan ini melahirkan hasil yang konkret ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Aris. Terima kasih bersama kami. Pemirsa, publik masih menunggu langkah-langkah nyata dari kebijakan dan ujaran tajam Purbaya Yudisadewa. Transparansi dan kejujuran memang menyengat, tetapi sengat itulah kadang muncul penyembuhan. Selama setiap sengatan Purbaya diiringi tindakan nyata dan hasil yang terukur, publik akan terus memberikan dukungan. Namun pada saatnya nanti rakyat juga akan menagih janji di balik setiap sengatan itu. Kiranya editorial Media Indonesia edisi kali ini bisa mencerahkan pikiran kita tentang situasi negara ini antar sesama anak bangsa. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.